Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Asari, nomor absen 24 dari kelas 11-2. Di sini saya akan menceritakan mengenai tragedi pemberontakan orang-orang Tiongkok yang terjadi di Batavia. Sebuah memori kelam yang dirasakan warga Tionghoa ketika Jakarta masih bernama Batavia di bawah VOC. Sebuah kongsi dagang Belanda yang kemudian berkembang dan memonopoli perdagangan di kawasan Asia. Untuk mengatasi pertumbuhan etnis Tionghoa yang membludak, VOC mengeluarkan peraturan kuota imigrasi yang berlaku sejak tahun 1690. Isi peraturan tersebut memberlakukan pajak bagi orang Tionghoa yang masuk ke Batavia. Keadaan mulai berubah pada 1738. Saat Gubernur Jenderal Adrian Faulkner mengeluarkan peraturan agar semua orang Tionghoa yang telah berizin maupun belum harus memiliki surat pas dengan cara membayar sebesar 2 ringgit. Kelanjutannya, menjelang bulan Februari 1740, saat bersamaan orang Tionghoa sedang merayakan Imlek, VOC memberlakukan sanksi tersebut. Di antaranya, penangkapan terhadap 100 orang Tionghoa di wilayah Ommeladen. Penangkapan tersebut membuat orang Tionghoa bereaksi. Insiden kemudian terjadi pada 7 Februari 1740, ketika orang Tionghoa mulai menyerbu penjara Batavia untuk membebaskan kawannya di penjara. Gubernur Jenderal Faulkner lantas mengumumkan agar seluruh pasukan VOC untuk membunuh orang Tionghoa tanpa pandang bulu. Ia juga menghasut penduduk Bumiputra, termasuk para budak, untuk turut membunuh orang Tionghoa dengan dalih keselamatan. Mereka tak terjamin jika memihak kepada orang Tionghoa. Akibat insiden ini, VOC diperkirakan telah membunuh sebanyak 10.000 korban jatuh di kalangan Tionghoa. Insiden tersebut kemudian lebih dikenal dengan geger pecinan atau disebut Chinese-mort, yang berarti pembunuhan orang Tionghoa. Pada September 1740, salah satu tokoh yang muncul dalam catatan sejarah adalah Kapitan Sepanjang yang memimpin 1.000 orang Tionghoa untuk melawan VOC. Lokasi perlawanan Kapitan Sepanjang bermula dari Gandaria, kemudian berlanjut ke pos VOC yang berada di Ommeladen. Untuk mengatasi insiden tersebut, maka VOC mengeluarkan maklumat pada tanggal 8 Oktober 1740 yang berisi 3 hal. Pertama, semua orang Tionghoa dilarang masuk kota untuk membawa keluar para perempuan Tionghoa lainnya. Kedua, orang Tionghoa yang menolak menyerahkan senjata atau melawan pejabat hukum atau menyerang pasukan VOC yang ada di luar benteng akan dihukum mati. Ketiga, mulai jam 18.30, semua orang Tionghoa harus berdiam di rumah masing-masing dan tak boleh menyalakan lampu. Kapitan Sepanjang sebagai pemimpin memutuskan pasukannya melarikan diri ke Bekasi. Setelah itu, pasukan pemberontak berpindah ke wilayah Mataram, melintasi Cirebon, Losari hingga Tegal, tidak sekadar melarikan diri namun sekaligus menyerang pos kompeni VOC. Puncaknya, ketika Sunan Pakubuwono II memutuskan berpihak mendukung Kapitan Sepanjang. Dukungan tersebut sempat membuahkan hasil dengan mengusir keluar pasukan VOC di Kartasura. Namun, loyalitas Sunan Pakubuwono II hanya berlangsung beberapa saat. Ketika pasukan VOC balik menyerang pasukan Tionghoa, disinilah pada akhir tahun 1741, Sunan Pakubuwono II memutuskan hubungannya dan berbalik mendukung VOC. Kapitan Sepanjang kemudian menjalin kontak untuk bekerja sama dengan Raden Mas Garendi. Kerjasama ini membuahkan hasil. Tepat pada 30 Juni 1742, perlawanan berhasil mengusir Pakubuwono II dari Kartasura. Akhir dari pemberontakan etnis Tiongkok ini saya akan jelaskan sebagai berikut. Sayangnya, memasuki akhir 1742, perlawanan Tionghoa mulai melemah. Kartasura berhasil direbut kembali oleh pasukan dari Bupati Madura, Cakraningrat.
yang berpihak pada VOC. Imbasnya, perlawanan tersebut berlangsung ke arah timur. Memasuki September 1743, berlangsung pertempuran di Surabaya. Namun disinilah pasukan dari Garnedi sempat terpisah dengan pasukan sepanjang. Hingga akhirnya, pada 2 Desember 1743, Garnedi kemudian menyerah dan kemudian harus menerima hukuman pembuangan ke Sri Lanka. Sedangkan Kapitan Sepanjang mengabadikan diri pada sebuah kerajaan di Bali. Nah, dari cerita yang sudah saya ceritakan, nilai moral yang dapat diambil adalah sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh sewenang-wenang dalam memperlakukan etnis lain. Kita harus menghormati tiap perbedaan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.